Kalian sadar nggak sih, di zaman sekarang ini banyak banget barang-barang elektronik di sekitar kita. Nah, tapi kalian tahu nggak sih bahwa barang-barang elektronik ini ada yang disebut input dan ada yang disebut output. Apa sih bedanya? Hai, perkenalkan, aku Natasha Jolin Karisya Agustin. Aku adalah mahasiswa program studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur dengan NPM 240810100181. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang input dan output. Apa sih input dan output itu? Nah, jadi sistem komputer bekerja dengan cara menerima data, memproses, dan kemudian menghasilkan keluaran. Input dan output adalah dua komponen vital yang memungkinkan komputer berinteraksi dengan pengguna dan lingkungan di sekitarnya. Nah, secara garis besar dari namanya nih, in artinya masuk dan out artinya keluar. Jadi, input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem atau program komputer. Selain itu, input juga dapat diartikan sebagai proses memasukkan data atau informasi tersebut. Data yang dimasukkan bisa berupa teks, suara, gambar, video, atau sinyal fisik lainnya. Terus, apa fungsi input ya? Input diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tertentu dalam suatu sistem atau program komputer. Kalau perangkat input, kalian tahu nggak? Nah, di sini aku bakal sebutin beberapa contoh dari perangkat input. Perangkat input ini adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Beberapa contoh dari perangkat input adalah, yang pertama, ada keyboard. Nah, seperti yang kalian tahu nih, keyboard biasanya kita lihat ada di komputer. Keyboard ini adalah alat yang digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan perintah ke komputer. Biasanya kita jumpai keyboard ada di komputer seperti PC ataupun laptop. Yang kedua, ada mouse. Seperti namanya, mouse ini adalah alat yang berbentuk seperti tikus yang digunakan untuk mengontrol penunjuk pada layar dan memilih objek atau perintah. Kemudian yang ketiga ada touchpad. Touchpad biasanya ditemukan pada laptop. Berfungsi sebagai pengganti mouse, jadi gunanya sama seperti mouse, yaitu untuk mengontrol petunjuk pada layar dan memilih objek atau perintah. Yang keempat ada joystick. Joystick ini adalah alat yang biasa digunakan dalam game atau simulasi, memungkinkan pengguna mengontrol pergerakan atau tindakan. Lalu yang kelima ada barcode scanner. Nah, barcode scanner ini adalah alat yang digunakan untuk membaca kode batang dan mengirimkan informasi ke komputer. Umumnya digunakan di kasir atau inventaris. Lalu yang keenam ada scanner. Scanner adalah alat yang digunakan untuk memindai dokumen fisik atau gambar dan mengubahnya menjadi format digital. Yang ketujuh ada digital camera. Nah, digital camera ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar atau video dan memindahkannya ke komputer. Yang ke-8 ada light pen. Light pen adalah alat penunjuk yang digunakan untuk menggambar atau memilih objek langsung di layar monitor. Yang ke-9 ada webcam. Webcam ini berfungsi untuk mengambil gambar atau video secara langsung dan mengirimkannya ke komputer. Yang ke-10 ada microphone. Microphone adalah alat yang biasanya kita lihat digunakan penyanyi maupun MC. Gunanya untuk memasukkan data suara ke dalam komputer untuk diolah. Misalnya dalam aplikasi perekam atau perintah suara. Yang ke-11 ada trackball. Trackball adalah perangkat input yang berfungsi untuk mengontrol kursor pada layar komputer. Mirip dengan mouse, tetapi dengan mekanisme yang berbeda.
Trackball memiliki bola yang bisa diputar dengan tangan dan pengguna menggerakkan bola tersebut untuk mengontrol gerakan kursor. Kemudian yang ke-12 ada touchscreen. Touchscreen ini adalah alat yang digunakan pada perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer layar sentuh. Input dimasukkan langsung dengan menyentuh layar menggunakan jari atau stylus, memungkinkan pengguna memasukkan data dengan menyentuh layarnya. Lalu yang ke-13 ada biometric scanner. Biometric scanner adalah alat yang digunakan untuk memindai sidik jari, wajah, atau retina untuk autentifikasi dan keamanan. Ke-14 ada graphic tablet. Graphic tablet adalah alat yang digunakan oleh seniman digital untuk menggambar atau mendesain langsung ke komputer menggunakan stylus yang bekerja pada permukaan tablet. Yang ke-15 ada flash disk atau bisa disebut dengan USB flash drive. Adalah perangkat yang menyimpan data portable yang menggunakan memori flash untuk menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, foto, video, atau musik. Flash disk biasanya dilengkapi dengan konektor USB yang memudahkan pengguna untuk menghubungkannya ke komputer ataupun juga dengan perangkat lainnya yang memiliki port USB. 16 ada CD atau compact disc. Ini adalah media penyimpanan data optik yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti audio, video, dan file komputer. CD pertama kali diperkenalkan pada tahun 1982 oleh Sony dan Philips sebagai media penyimpanan musik digital. Namun, kemudian CD ini digunakan untuk menyimpan data-data lain seiring perkembangan teknologi. Nah, kemudian yang ke-17 ada digitizer. Digitizer adalah perangkat input yang mengubah informasi fisik seperti gerakan atau sentuhan menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh komputer. Digitizer biasanya digunakan untuk memindahkan data atau gambar dari bentuk fisik seperti gambar di kertas atau sinyal sentuhan ke dalam format digital untuk diedit, disimpan, atau diproses lebih lanjut oleh komputer. Nah, kita kan udah belajar tentang input nih. Terus output itu apa? Output adalah kata yang mengacu pada hasil dari suatu proses tertentu. Output adalah lawan kata dari input. Dengan kata lain, output adalah hasil dari suatu input yang mengalami proses tertentu sehingga menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai output. Output adalah hasil dari proses pemrosesan data yang ditampilkan atau dikirimkan ke perangkat output. Output dapat berupa teks di layar, materi cetak, ataupun juga dengan suara dari pengeras suara. Nah, terus perangkat-perangkat di output apa aja? Yang pertama ada monitor. Monitor ini adalah alat yang menampilkan output visual berupa teks, gambar, video, dan antarmuka pengguna. Yang kedua ada speaker. Alat ini mengeluarkan output dalam bentuk suara, baik itu musik, dialog, atau sinyal suara lain yang dihasilkan dari proses audio di komputer. Yang ketiga ada printer. Printer ini guna mencetak data seperti dokumen dan gambar ke media fisik, biasanya kertas. Fungsi dari printer ini mengeluarkan fisik berupa teks dan gambar dalam bentuk cetakan. Nah, printernya ada banyak juga. Ada inkjet printer yang menghasilkan gambar berkualitas tinggi dan menggunakan tinta. Yang kedua, terus ada laser printer. Ini lebih cepat dan lebih efisien untuk mencetak dalam jumlah banyak, terutama untuk teks. Terus ada 3D printer menghasilkan output fisik ke dalam bentuk objek 3D dari model digital. Lalu yang keempat ada proyektor. Proyektor ini guna menampilkan gambar atau video dari komputer ke permukaan yang lebih besar, seperti layar atau dinding. Nah, fungsinya ini untuk menampilkan output visual dalam ukuran besar seperti kayak di bioskop gitu atau untuk presentasi. Nah, kemudian yang kelima ada plotter. Plotter ini adalah alat yang berfungsi sebagai perangkat output yang digunakan untuk mencetak gambar teknis atau grafis berkualitas tinggi seperti peta,
grafik, atau desain arsitektur. Berbeda dengan printer karena menghasilkan gambar dengan pena mekanis. Lalu yang keenam ada headphone. Headphone ini berfungsi untuk menghasilkan output suara secara personal. Sering digunakan untuk mendengarkan musik, panggilan video, ataupun bermain game tanpa mengganggu orang lain. Nah, terus yang ketujuh ada headset. Nah, perbedaan headset dan headphone ini dapat dilihat dari adanya mikrofon yang terdapat pada headset. Headset dapat menangkap suara dengan lebih baik dari headphone. Kemudian yang kedelapan ada LED display. LED display ini adalah alat yang berbasis LED yang sering digunakan untuk menampilkan informasi singkat seperti di papan reklame. Kemudian yang kesembilan ada VR headset. Fungsinya untuk memberikan output visual dan audio dalam lingkungan 3D yang imersif, digunakan untuk bermain game, simulasi, atau eksplorasi dunia virtual. Kemudian yang ke-10 ada Braille display. Braille display adalah alat yang mengubah teks digital menjadi format Braille yang dapat dirasakan oleh pengguna tunanetra, sehingga mereka dapat membaca informasi yang ditampilkan oleh komputer. Kemudian, ini ada alat yang dua-duanya nih, perangkat kombinasi, yaitu perangkat input dan output. Perangkat ini berfungsi sebagai input dan output secara bersamaan, dikenal sebagai perangkat I/O. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama, ada touchscreen. Touchscreen ini adalah alat yang berfungsi dan digunakan untuk memasukkan data melalui sentuhan dan sekaligus menampilkan output visual. Kemudian yang kedua ada modem. Nah, modem ini adalah alat yang berguna untuk mengirimkan dan menerima data dari internet, perangkat input dan output, melalui koneksi jaringan. Lalu yang ketiga ada network interface card. Alat ini berfungsi untuk mengirimkan dan menerima data jaringan dari dan ke komputer lain di dalam jaringan, baik itu local area network atau internet. Kemudian yang keempat ada sound card. Sound card ini berfungsi sebagai mengkonversi suara dan juga sebaliknya, memungkinkan pengguna merekam dan memutar audio. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ketika perangkat input digunakan untuk memasukkan data tersebut akan dikirimkan ke prosesor untuk diproses. Setelah diproses, hasilnya akan dikirim ke perangkat output untuk ditampilkan atau digunakan. Misalnya, ketika kita mengetik menggunakan keyboard, itu kita menginput. Teks akan muncul di layar monitor. Nah, itu adalah output setelah diproses oleh sistemnya. Dengan perangkat input dan output ini, komputer bisa berfungsi sebagai alat pemproses data yang interaktif, membantu kita dalam berbagai tugas, mulai dari pekerjaan kantor, hiburan, hingga simulasi canggih. Perangkat input memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dan instruksi, sedangkan perangkat output menampilkan hasil dari pemrosesan yang dilakukan oleh sistem komputer. Nah, jadi segitu saja penjelasan saya tentang apa itu input dan output. Semoga teman-teman mengerti ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.